Oke, sudah saya record, bisa dimulai presentasinya. Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Saya di sini sebagai moderator perwakilan dari kelompok 12. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Mas Andi Muhammad Rifki, NIM 214. Ada Mbak Bilestari, NIM 220. Ada saya sendiri Muhammad Duratul Qulub, NIM 249. Ada Mbak Khofatun Nabila, NIM 279. Dan yang terakhir ada Mbak Helnia Yuyun, NIM 280. Baik, sebelum kita lanjutkan diskusi pada siang hari ini, alangkah baiknya kita buka diskusi pada siang hari dengan membaca doa menurut dan agamanya masing-masing. Berdoa kami persilahkan. Berdoa selesai. Baik, berdasarkan diskusi dari kami, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah kami tampung atau yang masuk kepada kelompok kami. Akan saya bacaan. Yang pertama ada pertanyaan dari Mbak Nurin Arindia Putri, NIM 237. Mengapa kurikulum lokal perlu dikembangkan? Jika perlu apa yang terjadi? Jika kurikulum tidak relevan dengan kehidupan masyarakat. Nah, untuk pertanyaan kedua ada dari Mbak Robiatul Adawiyah, NIM 211. Berdasarkan penjelasan di modul mengenai pendekatan interdisiplin, saya izin bertanya, pada gambar pola organisasi materi tersebut, matematika terintegrasi pada tema. Namun pada kenyataannya, pada matematika kelas tinggi itu tidak masuk pada tema. Apakah pada kelas tinggi tidak termasuk pendekatan interdisiplin? Untuk pertanyaan yang ketiga dari Mbak Ivana Cahyani, NIM 251. Kurikulum yang digunakan pada sistem pendidikan di Indonesia menggunakan kurikulum 2013 atau K13. Nah, itu termasuk kurikulum institusi atau kurikulum terintegritas atau kurikulum tematik. Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang keempat ada dari Mbak Asni, NIM 269. Bagaimana pola pemutakhiran dalam pengorganisasian kurikulum? Pertanyaan yang terakhir ada dari Mbak Evi Novitasari, NIM 259. Di dalam modul terdapat beberapa jenis kurikulum terintegritas atau kurikulum terpadu. Salah satunya yaitu pendekatan transdisiplin. Kemudian dalam melaksanakan integrasi transdisiplin harus melalui dua jalur, yaitu project based learning dan negosiasi kurikulum. Pertanyaan saya jelaskan bagaimana maksud dari dua jalur tersebut dilaksanakan. Terima kasih. Mungkin selanjutnya mungkin akan langsung dijawab oleh pemateri tentang jawaban dari beberapa pertanyaan dari teman-teman kita yang sudah tampung, yang sudah masuk ke kita. Mungkin bisa berurutan, mungkin pemateri kami persilahkan untuk menjawab. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya izin menjawab pertanyaan yang pertama. Mengapa kurikulum itu harus dikembangkan? Yang pertama, dapat dilihat dari tujuan adanya kurikulum muatan lokal itu sendiri, bahwasanya hal tersebut itu sangat berguna dengan memiliki tujuan untuk memberitahu dan mengenalkan suatu budaya pada daerahnya tentunya. Nah, ciri khasnya daerahnya kepada para peserta didik ataupun juga siswa yang dapat memberikan suatu bekal kepada siswa nantinya atau peserta didik untuk terampil dan dapat atau mampu hidup di lingkungan masyarakat di masa yang akan datang, seperti itu. Nah, bagaimana jika hal tersebut tidak relevan? Apabila kurikulum tersebut tidak relevan dengan adanya kehidupan masyarakat tersebut, maka yang jelas karakteristik siswa, maka kurikulum tidak sesuai juga dengan potensi intelektual, mental, emosional, dan fisik para siswa ataupun peserta didik. Nah, di mana apabila kurikulum tersebut tidak dilaksanakan, itu menjadi sebuah kurikulum yang nyata, maka tidak akan mampu mengembangkan potensi yang dimiliki anak ataupun siswa dalam menjadi kompetensi yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan kehidupannya bermasyarakat, seperti itu.
Nah, jika kurikulum tidak relevan dengan kebutuhan dan karakteristik dalam masyarakat, maka kurikulum tersebut tidak akan membekali para siswa ataupun peserta didik dengan sejumlah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan kondisi masyarakatnya tentunya. Sehingga mereka tidak dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Nah, terdapat dua dimensi kondisi masyarakat yang harus benar-benar mendapat perhatian. Yang pertama, kondisi masyarakat saat ini, dan yang kedua, kondisi masyarakat yang akan datang, seperti itu. Nah, terkait dengan kondisi masyarakat yang saat ini, tuntutan relevansi itu untuk menjamin bahwa kurikulum yang dipelajari siswa ataupun peserta didik ini akan memberi bekal kepada mereka untuk dapat hidup secara wajar pada mereka untuk dalam bermasyarakat nantinya. Nah, siswa dapat beradaptasi dan berpartisipasi dalam lingkungan masyarakatnya. Sementara terkait dengan kondisi masyarakat yang akan datang, ini nantinya kurikulum diharapkan akan memberi kemampuan dasar untuk memungkinkan siswa itu dapat memasuki dunia nyatanya sebagai manusia, di mana dia harus berperan dalam masyarakat sebagai anggota masyarakatnya secara mandiri. Dan terutama mereka harus memasuki dunia kerja yang harus dilakukannya secara baik, seperti itu. Mungkin seperti itu jawabannya, moderator. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih saya sampaikan pada materi. Mungkin dari Mbak Nurin Arindia Putri sendiri, apakah jawaban dari pemateri bisa diterima? Bisa, moderator. Jawabannya sangat baik sekali. Terima kasih. Terima kasih kembali. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan atau yang ingin menyanggah jawaban dari Mbak Khotina Nabila sendiri dari pemateri. Saya persilahkan, mungkin ada yang ingin menambahkan atau menyanggah. Perkenalkan, saya Mas Sati. Ya, dari Mbak Wahyu dulu. Dari Mbak Wahyu dulu, silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Wahyu Andrika Pangestu. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nurin Arindia, tambahan jawaban. Menurut Dirjen Kurikulum, muatan lokal adalah kurikulum yang diperkaya dengan materi pelajaran yang ada di lingkungan setempat. Secara umum, tujuan program pendidikan muatan lokal adalah mempersiapkan murid agar mereka memiliki wawasan yang mantap tentang lingkungannya, serta sikap dan perilaku bersedia melestarikan dan mengembangkan sumber daya alam, kualitas sosial, dan kebudayaan yang mendukung pembangunan sosial maupun pembangunan setempat. Lalu, jika kurikulum tidak relevan dengan karakteristik siswa, maka kurikulum tidak sesuai dengan potensi intelektual, mental, emosional, dan fisik para siswa. Apabila kurikulum tersebut tidak dilaksanakan menjadi sebuah kurikulum yang nyata, maka tidak akan mampu mengembangkan potensi yang dimiliki anak menjadi kompetensi yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan kehidupannya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kembali. Mungkin bisa dilanjut, mungkin tadi ada yang ingin menambahkan juga. Saya persilahkan dari Mbak Atika ya. Iya, saya ingin menambahkan jawaban, yaitu muatan lokal mengapa harus dikembangkan. Karena muatan lokal yang diterapkan di sekolah diharapkan mengharapkan peserta didik dapat meningkatkan kecintaannya terhadap budaya daerahnya dan menanamkan nilai sosio-kultural yang melingkup peserta didik. Pemahaman nilai karakteristik daerah kepada peserta didik diharapkan dapat membentuk karakter peserta didik. Kan banyak tuh daerah-daerah terpencil yang khas daerahnya itu sudah mulai hilang. Jadi melalui pengembangan kurikulum ini mungkin bisa terus ada seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Mungkin ada teman lagi yang ingin menyanggah atau menambahkan. Jika mungkin belum ada, bisa untuk materi bisa melanjutkan menjawab pertanyaan yang selanjutnya. Saya persilahkan.
Mungkin pemateri bisa dilanjut untuk pertanyaan berikutnya. Saya akan bisa menjawab. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu pertanyaan dari Mbak Ivana. Yang pertanyaannya, kurikulum yang digunakan pada sistem pendidikan di Indonesia menggunakan kurikulum 2013. Nah, itu termasuk kurikulum institusi atau kurikulum Iya, Mbak. mohon maaf. Bisa dilanjut? Iya, silakan dilanjut, Mbak. Oke, di sini saya menjawab pertanyaan dari Mbak Ivana. Yang jawabannya yaitu kurikulum 2013 termasuk kurikulum inti atau kurikulum nasional yang saat ini diterapkan di Indonesia. Dalam kurikulum 2013 diatur bahwa kurikulum untuk jenjang SD atau MI menggunakan pendekatan tematik integratif atau terpadu dari kelas 1 sampai kelas 6. Pembelajaran tematik terpadu merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam berbagai tema. Pengintegrasian tersebut dilakukan dalam dua hal, yaitu integrasi sikap, keterampilan, dan pengetahuan dalam proses pembelajaran, dan integrasi berbagai konsep dasar yang berkaitan. Dengan demikian, pembelajarannya memberikan makna yang utuh kepada peserta didik seperti yang sudah tercermin pada berbagai tema yang tersedia. Mungkin itu saja jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih saya sampaikan pada pemateri. Mungkin dari Mbak Ivana sendiri, Mbak Ivana Tahyani, apakah jawaban dari pemateri bisa diterima? Ya, jawabannya bisa diterima dan sangat jelas. Tapi tadi Mbak Nia itu kan menjelaskan kalau di SD ya menggunakan pendekatan tematik terpadu. Nah, semisal yang di SMP ataupun SMA itu apakah menggunakan pendekatan terpadu juga atau menggunakan pendekatan yang lain ya Mbak Nia? Ya mungkin bisa langsung dijawab oleh materi. Saya persilahkan. Baik, saya izin menjawab. Dalam kurikulum 2013 juga diatur bahwa kurikulum untuk jenjang SMP itu menggunakan pendekatan mata pelajaran, yang artinya pengembangan diri peserta didik terintegrasi pada setiap mata pelajaran dan juga ekstrakurikuler. Dan juga untuk jenjang SMA itu menggunakan pendekatan mata pelajaran wajib dan pilihan atau peminatan sesuai bakat dan minatnya. Seperti itu Mbak Ivana. Baik, terima kasih. Jadi untuk setiap jenjang seperti SD, SMP, dan juga SMA itu berbeda-beda Mbak ya, intinya itu seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Nia atas jawabannya. Baik, terima kasih kepada materi. Mungkin ada teman-teman ada yang ingin menyanggah atau menambahkan, saya persilahkan.
Jika mungkin belum ada yang ingin menambahkan, mungkin bisa dilanjut ke pertanyaan berikutnya. Silahkan materi untuk menjawab, saya persilahkan. Baik moderator, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Asni NIM 269. Pertanyaannya yaitu, bagaimana pola pemutakhiran dalam pengorganisasian kurikulum? Nah, jadi pada prinsipnya pemutakhiran atau pengembangan kurikulum itu tidak pernah berhenti. Dia akan terus berlanjut sampai kepada titik bentuknya akan menjadi sebuah siklus. Nah, jadi siklus ini di dalamnya terdapat komponen-komponen kurikulum, yaitu tujuan, isi atau materi, proses dan strategi penyelenggaraan kurikulum, dan juga evaluasi. Jadi pada setiap siklus ini kita perlu melakukan sebuah evaluasi. Nah, evaluasi ini dapat dilakukan dimulai pada saat perencanaan. Bahkan evaluasi kurikulum ini dapat dimulai ketika kita memiliki ide, bagaimana ide ini dapat direalisasikan dan sebagainya. Nah, evaluasi berikutnya adalah evaluasi perencanaan. Jadi bagaimana kita melihat dokumen-dokumen yang sudah kita susun dan siapkan untuk digunakan kepada peserta didik. Apakah dokumen tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan siswa atau juga sesuai dengan kebutuhan tuntutan pekerjaan. Nah, evaluasi berikutnya adalah evaluasi proses. Evaluasi proses ini berkaitan dengan proses pembelajaran itu sendiri. Bagaimana guru mengecek kesiapan siswa, mengecek keberhasilan pembelajaran melalui proses evaluasi pada saat awal pembelajaran, pada saat proses pembelajaran, kemudian pada saat akhir pembelajaran. Kemudian, evaluasi yang berikutnya adalah evaluasi dampak. Evaluasi dampak ini penting kita ketahui untuk melihat sejauh mana proses kurikulum dan juga proses pembelajaran yang berlangsung pada sistem pendidikan kita. Apakah kita perlu memperbaikinya atau bahkan kita mengubahnya, atau kita harus mengganti dengan hal yang baru. Nah, jadi untuk contoh dari pemutahiran kurikulum ini adalah K13 yang mengalami revisi tahun 2017, 2018 dan sebagainya. Demikian jawaban dari saya kembali ke moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada materi. Mungkin dari penanya sendiri, dari Mbak Asni, apakah bisa diterima jawaban dari Mas Andi? Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menyanggah atau menambahkan? Saya ingin menambahkan Mas Juri. Ya silahkan, saya diutarakan tambahannya mungkin. Pola pemutakhiran kurikulum ada beberapa bentuk. Yang pertama yakni kurikulum mata pelajaran yang terpisah. Yakni ada beberapa bahan pelajaran yang disajikan dalam subjek atau mata pelajaran yang terpisah-pisah. Kemudian yang kedua, ada batasan pemisahan antara mata pelajaran yang satu dengan yang lain, juga antara suatu kelas dengan kelas yang lain. Kemudian yang ketiga, misalnya mata pelajaran berhitung, aljabar, ilmu ukur, sejarah, ekonomi, geografi, dan ilmu bumi, serta mapel agama seperti fikih, SKI, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada kurikulum maper berkorelasi. Yang pertama yakni suatu pelajaran dikorelasikan dengan ajaran yang lain. Kemudian yang kedua, suatu bidang ilmu dengan ilmu yang lain saling berhubungan. Yang ketiga, sebagai suatu pengaturan atau penyusunan mata pelajaran dengan cara menggabungkan dua atau lebih mata pelajaran
baik yang ada dalam bidang studi maupun yang ada di luar bidang studi. Yang keempat, dibahas dari berbagai mata pelajaran, maka pelaksanaannya dilakukan secara team teaching. Yang kelima, misalnya para pendidik menentukan topik tentang keluarga, pendidik yang mengampu pelajaran, bahasa memberikan cerita yang berhubungan dengan kehidupan keluarga. Pendidik yang mengampu pelajaran menyanyi mengajarkan nyanyian pengantar tidur. Kemudian pendidik yang mengajarkan ilmu berhitung memberikan catatan anggaran belanja dalam keluarga. Selanjutnya terus begitu sehingga para pendidik mata pelajaran lainnya dapat memberikan sumbangan terhadap pembahasan topik tersebut. Kemudian yang ketiga yakni ada kurikulum terpadu. Yang pertama, menyajikan bahan pembelajaran secara utuh dan dalam satu unit dan keseluruhan tanpa mengadakan batasan-batasan satu pelajaran dengan yang lain. Kemudian yang kedua, tidak lagi menampilkan nama-nama mata pelajaran atau bidang studi. Yang ketiga, belajar mengajar berangkat dari suatu pokok masalah yang harus dipecahkan. Kemudian yang terakhir, ada metode yang digunakan dengan pendekatan student center atau berpusat pada murid. Kemudian problem solving atau pemecahan masalah dan PAIKM pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Mungkin ada yang ingin menambahkan atau memberi sanggahan lagi, saya persilahkan. Saya izin menambahkan untuk jawaban pertanyaan dari Mbak ini. Ya, silahkan. Baik, nama saya Wahyan Rika dengan NIM akhir 260. Organisasi kurikulum merupakan salah satu upaya pendukung untuk mencapai tujuan. Organisasi kurikulum ini juga bagian dari penyempurnaan dalam kurikulum agar kurikulum dan perkembangan iptek sejalan. Usaha-usaha ini terus dilakukan untuk terlihat adanya relevansi dalam pengembangan kurikulum dan berbagai aspek lainnya termasuk peserta didik. Berkaitan dengan organisasi kurikulum, meskipun banyak model yang dikembangkan oleh ahli pendidikan, namun pada dasarnya terdapat 3 organisasi kurikulum yang sering dijelaskan dan terdapat dalam berbagai referensi. Ketiga tipe organisasi tersebut adalah ada separate subject kurikulum, correlate kurikulum, dan integrate kurikulum. Sekian tambahan jawaban dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Mungkin langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya. Silahkan pemateri, mungkin bisa langsung menjawab pertanyaan dari Mbak Evi Novitasari. Saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Evi Novitasari. Terlaksananya project based learning dan negosiasi kurikulum. Itu dalam kegiatan project based learning itu siswa diajak oleh guru untuk memecahkan suatu masalah seperti dalam hal ini seseorang mengajukan proposal penelitian dengan topik tertentu. Mengajak siswa dalam seluruh proses penelitian dan masing-masing siswa bertanggung jawab atas subtopik yang diselesaikannya. Nah, dan negosiasi kurikulum model seperti ini memberi peluang kepada para siswa untuk mengajukan berbagai macam pertanyaan. Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka disusunlah kurikulum terpadu, yaitu konten, metode pembelajaran, dan student assessment. Terima kasih. Nah, terima kasih kembali saya sampaikan kepada materi. Mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari materi, saya persilahkan, atau mungkin yang ingin menyanggah, saya persilahkan. Izin menambahkan sedikit Pak Moderator. Ya, silahkan Mbak Viva. Jadi terkait pertanyaan dari Mbak Evi itu, dilihat dari pengertiannya pendekatan transdisiplin sendiri itu bahwasanya pada kurikulum yang ditata ini itu atas dasar perhatian dan pertanyaan para siswa. Nah, maksudnya ada 2 jalur. Yang pertama project based learning dan yang kedua ada negosiasi kurikulum. Itu maksudnya yang pertama yang project based learning itu fokusnya pada dasar perhatian. Dalam artian itu misalnya siswa diajak oleh guru untuk memecahkan suatu masalah.
Kemudian yang negosiasi kurikulum itu mengacu pada yang pertanyaan para siswa itu. Jadi siswa itu dituntut untuk mengajukan beberapa pertanyaan seperti itu. Mungkin kembali lagi pada pengertian pendekatan transdisiplinnya tersebut, karena mengacu pada 2 jalur akan tapi dengan bahasa yang berbeda. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Iya, terima kasih. Mungkin ada teman-teman yang ingin menyanggah atau menambahkan lagi, saya persilahkan. Untuk Mbak Evi Novitasari sendiri, apakah jawaban dari Mbak Helen bisa diterima? Baik, Mas Puri, sudah bisa diterima. Ya baik, mungkin teman-teman ada yang ingin menyanggah atau menambahkan lagi, saya persilahkan. Jika belum ada, mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Pada kesempatan ini saya ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Robiatul Adawiyah. Pada gambar pola organisasi materi tersebut, matematika terintegrasi pada tema. Namun pada kenyataannya, pada pelajaran matematika kelas tinggi itu tidak masuk pada tema atau terpisah. Apakah pada kelas tinggi tidak termasuk pendekatan interdisiplin? Nah baik, jadi sebenarnya untuk kelas tinggi pun juga termasuk atau bisa menerapkan pendekatan interdisiplin. Akan tapi kenapa kok matematika bisa terpisah dari tema? Hal tersebut ada alasan atau yang mendasari matematika dipisah dari tema. Keputusan pemisahan mata pelajaran matematika dari tema diantara yaitu muatan materi yang dan bahasan yang kurang dalam jika dipadukan pada tema. Untuk pelajaran matematika sendiri pada buku tematik terpadu, kedalaman materinya terasa dangkal atau kurang detail penjelasan atau penjabaran tentang materi matematika. Oleh karena itu siswa tidak mendapatkan konsep pemahaman matematika secara mendalam. Hal tersebut yang mendasari kenapa matematika dipisah dari tema. Mungkin itu jawaban dari saya. Mungkin teman-teman ada yang ingin menyanggah atau menambahkan, saya persilahkan. Terima kasih. Mungkin dari Mbak Robiatul Adawiyah sendiri, apakah jawabannya bisa diterima? Bisa diterima, terima kasih. Terima kasih kembali. Mungkin teman-teman ada yang ingin menyanggah atau menambahkan, saya persilahkan. Jika mungkin belum ada yang ingin menambah atau menyanggah jawaban dari pemateri, mungkin kiranya cukup untuk perkuliahan pada siang hari ini. Mungkin sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Tadi kita buka dengan berdoa, mari kita tutup dengan berdoa juga untuk kepercayaan agama masing-masing. Saya persilahkan berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Baik, semoga apa yang kita pelajari pada siang menjelang sore hari ini tentang sistematika pengorganisasian kurikulum bermanfaat. Saya mewakili pemateri dan juga moderator. Saya mewakili pemateri. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata atau kesalahan yang tidak berkenan di hati. Kurang lebihnya kita mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.